Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang kisi-kisi ujian madrasah kelas 9, yaitu untuk materi fungsi kuadrat. Nah, itu nanti ada beberapa macam materi itu ya. Ada nanti sumbu simetri, ada nilai maksimum minimum, ada koordinat titik balik, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta tonton video ini sampai habis ya. Nah, agar adik-adik bisa memahami tentang fungsi kuadrat. Baik adik-adik, nah kita lanjut ya. Kisi-kisi ujian madrasah kelas 9 untuk materi fungsi kuadrat. Nah, di sini soal yang pertama, kakak punya fungsi kuadrat, itu udah ada gambarnya, titiknya di sini 0 sama min 8. Kemudian fx sama dengan min x kuadrat dikurang 8x. Nah, pertanyaannya, nilai maksimum pada grafik di atas adalah. Nah, berarti ada 48, 40, 32, sama 16. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, nah kita coba jawab. Nilai maksimum berarti itu fungsi ini nilai yang paling atasnya ini. Nah, untuk nilai maksimum itu bisa kita lihat aja nilai X-nya di bagian bawah. Nah, kalau kita tarik garis putus-putus untuk sumbu puncak, maka di sini ketemu sumbu X-nya itu di titik 0 sama min 8. Ini di tengah-tengah ya. Berarti bisa kita bagi 2 aja langsung, itu min 4. Nah, berarti nilai X-nya min 4. Berapa nilai maksimum atau nilai paling atas ini, nilai Y-nya, F dari min 4. Oke, untuk menjawab yang pertama, di sini bisa kakak tandain. Untuk X puncaknya itu dapatnya di sini min 4. Ini dari gambar aja kita ambil ya. Kemudian untuk nilai maksimumnya, nilai maksimum itu bisa kita ambil F dari X puncaknya ini. Nah, kalau di sini X-nya sama dengan min 4, berarti F dari min 4. Nah, artinya fungsi F-nya itu tadi kita ganti nilai X-nya dengan min 4. Nah, maka boleh kakak lanjutin di sini. F dari min 4 itu sama juga dengan, nah ini dia min X kuadrat. Berarti min dari X-nya ganti dengan min 4. Min dari min 4 pangkat 2. Nah, dikurang 8X. 8-nya tetap, X-nya kita kali lagi dengan min 4. Nah, habis itu baru dia kita hitung. Min dari min 4 pangkat 2. Nah, kita cari dulu yang dalam kurung ini ya. Min 4 pangkat 2 berarti min 4 kali min 4. Min kali min itu dia positif ya. 4 kali 4, 16. Nah, tinggal tambahin min di depan. Berarti di sini min 16. Nah, kemudian ada min 8 dikali min 4. Min kali min positif, 8 kali 4, 32. Berarti tandanya ditambah 32. Nah, ini hati-hati adik-adik operasi hitungnya ya. Operasi hitung bilangan bulat, kalau dia ada tanda min itu biasakan baca dengan hutang biar lebih gampang. Nah, di sini hutangnya 16, uangnya 32. Nah, seandainya nanti dia kita bayar, apa yang bersisa? Nah, uangnya kah yang bersisa atau hutangnya? Kalau uangnya yang bersisa berarti tandanya positif. Kalau hutangnya yang bersisa berarti tandanya nanti negatif. Nah, kita coba ya. Utangnya 16, uangnya 32. Nah, kalau kita bayar berarti bersisa uangnya 16 lagi, berarti positif 16. Oke, ini dia jawaban untuk soal nomor 1. Nah, di sini opsinya 16 itu ada D ya. Nah, berarti jawabannya D. Oke, sampai di sini. Seandainya adik-adik ada yang ragu, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut ya untuk soal fungsi kuadrat kedua. Nah, di sini titik potong grafik fx 12 ditambah 4x dikurang x kuadrat dengan sumbu x adalah. Nah, ada opsinya A, B, C, dan D. Nah, ini kita coba jawab ya. Nah, kalau yang di pertanyaannya titik potong grafik dengan sumbu X, berarti itu nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, nilai Y itu sama juga dengan nilai dari si fx, itu sama juga dengan 0. Nah, berarti rumus soal ini itu kita samakan aja dengan 0. Nah, di sini Y-nya atau fx-nya 12 ditambah 4x dikurang x kuadrat itu nanti kita samakan dengan 0. Nah, kita tulis aja dulu. 12 ditambah 4x kurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai x-nya di sini, itu dia bisa kita faktorkan. Untuk pemfaktoran biar lebih gampang. Nah, di sini adik-adik susun aja persamaan kuadrat ini menjadi bentuk umum dulu ya. Berarti x kuadratnya itu bisa kita pindahkan ke depan. Nah, ini dia ada min x kuadrat, kemudian yang x-nya dia positif 4x, kemudian konstantanya tambah 12 sama dengan
0. Nah, seandainya susah memfaktorkan kalau X kuadratnya ini bilangan negatif, nah boleh kita positifkan dulu. Supaya dia positif, maka semua unsurnya ini itu kita kalikan dengan min 1. Nah, min X kuadrat dibagi dengan min 1, berarti hasilnya positif X kuadrat. Nah, kemudian ada 4X kali min 1, berarti min 4X. 12 kali min 1, berarti min 12. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, berarti di sini kita pakai hasil kali sama hasil bagi. Hasil kali sama hasil jumlah, maaf ya. Nah, untuk bagian konstantanya atau bagian belakang ini, itu kita ambilkan hasil kalinya min 12. Untuk hasil yang di tengah atau variabel dari X itu untuk hasil jumlah. Nah, silakan kita cari dua angka. Kalau dikalikan dia min 12, kalau dijumlahkan dia min 4. Nah, ini pakai cara pemfaktoran ya. Kalau seandainya adik-adik masih ragu tentang pemfaktoran, nah boleh dilihat video KKN sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita coba hasil kali 12. Berarti itu bisa 3 kali 4, 12. Atau ada 2 kali 6. Nah, itu dia 12 juga ya. Nah, di antara dua buah ini mana yang kita ambil? Nah, kita sesuaikan sama hasil jumlah. Di sini kalau dia kita jumlahkan itu hasilnya harus min 4. Nah, seandainya 3 sama 4 itu dijumlahin 7, kalau dikurangin 1 ya. Nah, kalau 2 sama 6 dijumlahin 8, kalau dikurangin 4. Nah, berarti ada angka 4. Nah, itu dia yang kita ambil. Nah, di sini angkanya min 4. Berarti di mana minnya? Kita cek aja. 2 minnya di 6. Nah, 2 dikurang 6 berarti min 4. Nah, maka angka yang kita ambil untuk faktornya yaitu 2 sama min 6. 2 dikali min 6, min 12. Nah, berarti tidak cocok ya. Berarti ini yang kita ambil, ini bukan. Nah, maka bisa kita tuliskan aja X. Nah, di sini angkanya positif 2, 1, kemudian satu lagi negatif 6. Nah, ini dia yang sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya, itu bisa pindah ruaskan aja. Kalau dia positif 2, pindah ruas berarti menjadi min 2. Kalau dia min 6, pindah ruas berarti bisa positif 6. Nah, di soal ini dimintanya koordinatnya. Berarti kalau X-nya min 2, tadi nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, maka kalau kita gabungin, pasangannya min 2,0. Dan yang satu lagi 6, X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 6,0. Oke, ini dia jawaban untuk soal yang nomor 2. Min 2,0 dan 6,0. Kita sesuaikan sama opsennya. Berarti di sini ketemu opsen yang B. Oke. Nah, sampai sini, seandainya ada adik yang ragu, boleh komen di kolom komentar. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya. Kisi-kisi ujian berasal untuk fungsi kuadrat itu soal yang ketiga. Nah, di sini persamaan sumbu simetri pada grafik fungsi f(x), 4x kuadrat kurang 3x kurang 5 adalah. Nah, kita coba jawab ya. Nah, kalau yang ditanya di sini itu tentang sumbu simetri, itu sama juga dengan sumbu simetri itu sama juga dengan X puncaknya ya. Nah, X puncak itu rumusnya sama juga dengan min B per 2A. Nah, ini XB itu sama juga dengan min B per 2A. Nah, mana nilai B, mana nilai A, itu bisa kita lihatkan ke soal di sini. Nah, di sini diketahui fx-nya itu 4x kuadrat kurang 3x kurang 5. Nah, nilai A itu koefisien dari x kuadrat atau angka yang di depan ini ya. Nah, berarti ini itu sama juga dengan A. Nilai B itu koefisien dari X yang di tengah ini. Itu jangan lupa di bawah tandanya ini. Nah, kalau di sini min 3 berarti nilai B-nya itu min 3. Nah, seandainya butuh nilai C itu yang paling belakang nanti ya. Di bawah tandanya. Berarti min 5 di sini sebagai C. Nah, kita cobakan ke rumus sumbu simetri tadi. XP sama juga dengan min B per 2A. Nah, kita ganti nilainya. Min B, B-nya min 3. Berarti min dari min 3. Nah, dibagi dengan 2A. Berarti 2 dikali. Nah, nilai A-nya di sini 4. Berarti 2 kali 4. Nah, baru dia kita hitung. Min dari min 3. Min ketemu min itu berubah menjadi positif. Berarti positif 3. Nah, 2 kali 4 itu 8. Nah, maka jawabannya di sini 3 per 8. Nah, itu dia X puncak atau sumbu simetri untuk soal nomor 3. Nah, di opsi di sini yang positif 3 per 8 itu nomor C. Maka jawabannya C. Bagaimana, Derik? Gampang bukan?
Baik adik-adik, nah kita lanjut ya, soal fungsi kuadrat yang keempat. Nah, koordinat titik balik maksimum pada grafik fx sama dengan 8x dikurang 2x kuadrat adalah, ini ada A, B, C, D-nya ya. Nah, kita coba jawab sama-sama. Nah, sekarang kita tahu untuk koordinat titik balik maksimum atau koordinat titik balik minimum. Nah, boleh kakak tandain di sini dulu. Koordinat titik balik. Nah, maksimum atau minimum. Nah, itu sama juga dengan XP, YP. Nah, XP itu X puncaknya atau sumbu simetri. Nah, YP itu nilai Y puncaknya. Kita coba jawab dulu untuk X puncaknya ya, atau XP. Di sini kakak singkat. Nah, rumus untuk XP itu, kita tahu itu min B per 2A. Nah, hati-hati di sini mana nilai A, mana nilai B ya. Nah, itu kembalikan ke soalnya tadi. Nah, kalau dilihat dari soalnya tadi, itu fungsi fx-nya sama juga dengan, nah, kakak ulang lagi nulisnya, 8x kurang 2x pangkat 2. Nah, di sini jangan terbalik, ngambil nilai A sama nilai B-nya ya adik-adik. Nah, nilai A itu selalu nilai yang di depan x kuadrat, berarti yang min 2 ini. Nah, ini dia yang nilai A-nya. Nilai B itu selalu yang di depan X atau koefisien X. Nah, berarti di depan X angka 8. Nah, berarti ini nilai B-nya. Nah, seandainya adik-adik terbalik meletakkan nilai A dan B, maka itu nanti salah nilai XP-nya. Kalau XP-nya salah, berarti YP-nya nanti salah juga ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, kita coba lanjutkan. XP sama dengan min B per 2A. Berarti di sini nilai B-nya 8. Min-nya tetap min 8 per 2 dikali A. Nilai A-nya min 2. Nah, ini kita hitung. Oke, berarti min 8 boleh tetap aja dulu. 2 dikali min 2. 2 kali min 2 itu jawabannya min 4. Nah, baru dia kita bagi min 8 dibagi min 4. Nah, min dibagi min itu dia positif. 8 bagi 4 itu dapatnya 2. Oke, berarti XP-nya di sini 2. Nah, kalau kita kembalikan ke option, berarti yang bernilai X2 itu ada poin A sama poin B. Nah, berarti C-nya ini udah kita salahkan aja langsung ya. Ini salah, ini salah. Nah, kita lanjutkan untuk mencari nilai YP-nya. Nah, untuk nilai YP itu sama juga dengan F dari X puncaknya ini. Oke, kita tambahin di sini ya. YP itu sama juga dengan F dari X puncak XP. Nah, di sini XP-nya itu 2. Berarti sama juga dengan F dari 2. Nah, kita lihat fungsi F-nya tadi, kita ganti X-nya ini dengan angka 2. Maka ini ada 8X, berarti 8 kali 2 dikurang 2. Ini dia X kuadrat, ganti X-nya dengan 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, baru dia kita hitung. 8 dikali 2 berarti 16, dikurang 2 kali 2 kuadrat. Nah, ini hati-hati hitungannya ya. Kuadrat itu lebih kuat daripada perkalian. Nah, berarti cari dulu yang 2 kuadrat ini. 2 kuadrat berarti hasilnya 4. 4 dikali 2, 8. Berarti 16 dikurang 8. Jawabannya di sini 8. Nah, hati-hati. Maka kalau kita gabungan XP sama YP-nya itu 2,8. Nah, kakak tambahin XP, YP. Nah, sama juga dengan 2,8. Oke, ini dia jawaban untuk soal nomor 4. Nah, oke, ini dia jawaban untuk soal nomor 4, 2,8. Berarti di sini optionnya yaitu A. Oke, tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Dan jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Nah, share juga ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.